kita masih di alam kegelapan. Inilah bukti-bukti yang sangat amat nyata selama ini bahwa manusia ternyata lebih hebat daripada yang menciptakannya. Jadi untuk menyadari itu semua, untuk membalikkan tangan, untuk membalikkan fakta bahwa Allah lebih hebat daripada ciptaannya, maka ya wajib dilahirkan Muhammadnya. Siapakah Muhammadnya itu? Jadi Nabi Muhammad itu saya tunjukkan dulu hatinya Nabi Muhammad agar bisa kita tiru. Jadi Nabi Muhammad itu hanya diperjalankan oleh Allah. Hanya diciptakan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah menciptakan hambanya. Siapa hambanya? Apa Nabi Muhammad saja hambanya? Kita semua kan hamba Allah. Sama, bukan Nabi Muhammad saja yang bisa Isra Mi'raj. Semua manusia ya di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Yakni manusia diberangkatkan dari asal usulnya yang mati, yang tak ada, yang adam, yang tak wujud, dijadikan bermula dari tanah. Jadi ini untuk membuka tabir agar Anda sadar bahwa badan dan hidup ini sebenarnya bukan Anda, bukan manusia. Jadi inilah apa yang ada di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, menyadari bahwa dirinya hanyalah tanah yang diperjalankan oleh yang maha suci, yakni uripe Allah. Siapa uripe Allah itu? Uripe Allah, hidupnya Allah, hayatullah, ya hidup yang selama ini Anda aku akui sebagai hidup Anda. Itulah Allah. Berhubung Anda merasa lebih hebat daripada Allah, maka hidup dan badan Anda aku akui sebagai ciptaan Anda selama ini. Iya tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Nabi diperjalankan. Jadi Nabi itu maknanya ya seluruh manusia itulah yang dikatakan utusan Allah. Diciptakan Allah, digerakkan Allah, disuruh Allah. Sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Jadi yang dimaksud Masjidil Haram itu ya tanah yang suci. Diberangkatkan oleh Allah Isra sampai menuju ke Masjidil Aqsa alladzi barakna. Masjidil Aqsa yang barokah, yang penuh barokah. Kalau dikisahkan secara zahirnya Nabi Muhammad, diberangkatkan di suatu malam dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Haram di Palestina. Kemudian di Palestina sudah ditunggu-tunggu oleh para malaikat dan para nabi untuk sholat berjamaah. Itu makna umum, makna dohirnya. Tapi makna yang sebenarnya inilah cerita Nabi selama ini, makna yang tersurat. Tapi rahasia di dalam itu ketika manusia diperjalankan oleh Allah dari tanah Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, yakni sampai menjadi bayi, maka barokahlah bayi ini yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya. Lalu sholat berjamaah, maknanya kumpul dengan orang tuanya si jabang bayi ini.
Inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah diberangkatkan di waktu malam. Kenapa kok tidak siang, kok malam? Malam ini maknanya ketika diri manusianya belum ada. Malam itu diberangkatkan dari tanah sampai menjadi bayi. Kan kita tidak ada. Kan kita tidak wujud. Kan kita tidak hidup. Kan kita tidak merasa bisa mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik kita selama ini. Waktu bayi. Itulah yang dimaksud malam. Maknanya di dalam lagu latihan mengheningkan cipta, memalamkan hati kita, maknanya kita diutus mentiadakan diri kita. Di hati kita. Bila kita bisa mentiadakan kita di hati kita, maka nyatalah Allah sebagai Tuhannya manusia. Maka saat itulah terlahirlah, bangkitlah Rasulullah setelah lama 15 tahun di Gua Hira di waktu malam, akhirnya menemukan apa yang dicarinya. Ketika dibaiat oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah kitabmu, bacalah dirimu. Dengan apa kau harus membaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Maknanya baca dirimu ini begini. Contoh logikanya. Apakah kita tahu bahwa kita ini adalah manusia tanpa Allah? Apakah kita tahu nama masing-masing diri manusia kita tanpa uripe Allah? Itu yang dimaksud membaca dirimu dengan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Makna membaca begini lagi. Ketika kita memasak di dapur tanpa hidup, tanpa Allah, apa kita bisa masak? Ketika kita sholat tanpa Allah, apa kita bisa sholat? Inilah yang dimaksud membaca ayat-ayat Allah itu. Jadi bila kita sudah bisa membaca seluruh ayat-ayat Allah detik demi detik, maka itulah tanda kebangkitan diri manusiamu dari kuburanmu selama ini. Kita selama ini di dalam kuburan kejahiliaan diri kita sendiri. Maka ketika bangkit dari kubur, itulah makna kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu hatinya pasti lillahi ta'ala di dalam setiap aktivitasnya. Inilah yang wajib kita peringati. Inilah yang wajib kita temui. Jangan hanya peringatan-peringatan maulid Nabi saja sedang di hati kita. Tidak dibangkitkan Rasulnya di dalam kuburannya. Selama ini kan jiwa kita mati. Jadi kematian di sisi manusia dan kematian di sisi Allah beda. Kematian di sisi manusia matinya badan. Karena manusia nyembah badan. Tapi kematian di sisi Allah adalah matinya hati. Kerasnya hati. Melebihi kerasnya batu. Maka itulah bahan bakarnya Jahannam. Berarti selama ini kita sudah di dalam neraka. Jadi Kanjeng Nabi sebelum Mi'raj kepada Allah kan diperjalankan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad ditunjukkan neraka. Kalau Nabi Muhammad tidak ditunjukkan nerakanya,
Tidak ditunjukkan surganya. Bagaimana bisa Mi'raj? Sama dengan diri kita semua. Jadi Anda saya tunjukkan bahwa selama ini ketika kita merasa lebih hebat daripada Allah, itulah jahanam. Jadi ceritanya Nabi Muhammad sebelum naik Mi'raj kepada Allah, ditunjukilah neraka. Di dalam neraka Nabi Muhammad melihat orang yang memotong-motong lidahnya sendiri. Dipotong utuh lagi, dipotong utuh lagi, tangannya dipotong utuh lagi, kakinya dipotong utuh lagi. Berarti neraka itu kapan? Besok apa sekarang? Coba hayati ya. Ketika kita ngomong selalu berdusta itu maknanya lidahnya dipotong sendiri. Ketika hati kita berjalan tanpa Allah, selama ini kaki kita potong-potong sendiri. Selalu zalim kepada Allah. Itulah makna neraka yang diterangkan oleh Allah itu. Jadi Al-Quran ini penuh sempurna dengan kiasan-kiasan. Tapi bagi hawa nafsu menafsirinya secara hawa nafsu, secara dohir. Tidak secara batin, karena batinnya masih buta. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika bangkit Muhammad Rasulullah, yakni ketika bangkit kesadaran manusianya, maka itulah surga. Ketika kita sudah sadar bahwa hidup dan badan ini, bahkan seluruh aktivitas kita ini bukan milik kita lagi, itulah yang dimaksud surga. Jadi bila ingin ketemu surga, ya wajib mati dulu baru ketemu surga. Sama seperti ceritanya Nabi Idris alaihissalam. Tanpa mati, tanpa kiamat, tanpa baiat, tak akan pernah ketemu surga. Yakni tinggal di neraka terus sampai kiamat kubro, yakni sampai syakaratul maut, baiat paksa, dipaksa meninggalkan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah makna kelahiran atau peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Nabi Muhammad yang telah wafat di Madinah sana itu hanyalah contoh untuk seluruh manusia. Jadi kita ya harus mencontoh seperti Nabi Muhammad. Jadi apa? Jadi Rasulullah. Jangan mau jadi Rasulnya hawa nafsu. Jangan mau jadi Rasulnya iblis dan setan yang merasa lebih hebat daripada Tuhannya selama ini. Jadi alam neraka itu apa? Ketika kita kumpul dengan iblis itu neraka. Siapakah iblis dan setan itu? Kata para manusia pada umumnya iblis setan itu goib. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran, Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Coba cek di hatimu, siapa yang wujud? Allahkah atau dirimu? Bila dirimu yang lebih wujud daripada wujudnya Allah, ya Anda, ya kita inilah iblisnya. Kita sendiri inilah setannya, tapi tidak terasa. Bagaimana mungkin kita bisa berperang melawan setan, sementara yang jadi setan ya kita sendiri. Ya tidak bisa.
Jadi peperangan fisik secara fisik zamannya Kanjeng Nabi Muhammad itu kecil. Tak ada bandingnya dengan peperangan akbar. Yakni apa? Melawan, berperang dengan hawa nafsumu sendiri. Nah, jadi kalau sudah tahu musuhnya begini, ya kan gampang berperang. Ketimbang kita belum tahu musuhnya. Untuk apa kita memerangi musuh? Demi untuk memenangkan, membangkitkan, menyadarkan Muhammadnya. Agar terlahir, agar tidak jahiliyah lagi hati manusianya. Ketika perjalanan untuk memenangkan, untuk melahirkan, untuk membangkitkan Muhammadnya, perangnya ya kita wajib mengobrak-abrik, mematah-matahkan salib-salib yang ada di hati kita, berhala-berhala yang ada di hati kita, arca-arca yang menghiasi hati kita harus dipatah-patahkan, harus dihancurkan. Inilah yang menghalang-halangi hamba kembali kepada Tuhannya. Apa arca, apa salib, apa berhala yang paling besar? Arca, salib, berhala yang terbesar adalah dirimu sendiri. Itu ratunya, itu rajanya iblis. Jika manusianya tumbang, maka tumbanglah pasukan-pasukannya. Namun bila manusianya menjadi raja di hatinya, maka bangkitlah semua sekutu-sekutunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih seperti biasanya 3 menit untuk mengobrak-abrik singgasana hati ini yang selama ini dipenuhi dengan berhala-berhala. Ibaratkan Anda memasuki Baitullah yang banyak berhalanya. Silakan masuklah ke dalam diri kita masing-masing. Kita mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita, memalamkan diri manusia kita, mensunyikan diri manusia kita, menggelap-gelapkan diri manusia kita, menenggelamkan diri manusia kita, hingga bangkit Muhammad Rasulullah yang suci dari manusianya di hatinya. Marilah mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan lakukan. Terus masuk terus, cari musuh-musuhnya, cari arcanya, cari salibnya, cari berhalanya, kalahkan, patah-patahkan. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk apa kita mengheningkan cipta-cipta manusia kita? Untuk apa kita bertapa, berzuhud untuk membersihkan diri dari kemanusiaan kita agar suci kekuasaan Tuhan di hati kita? Agar lahir Rasulullah, bukan lahir Rasulnya iblis. Selama ini kita menjadi Rasulnya iblis, tapi tidak terasa. Agar apa itu kita lakukan? Agar kita bisa bertemu Kanjeng Nabi Muhammad secara nyata. Agar bisa bersyahadat.
Mari kita baca di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mari kita kaji ini. Jadi untuk apa kita berlatih hening? Untuk apa kita berlatih mensucikan, memalamkan diri kita supaya kita bisa berjumpa Allah di dalam kematian kita. Jadi yang bisa berjumpa kepada Allah sesungguhnya siapa? Mosok yang mati bisa berjumpa? Mosok manusianya bisa berjumpa Allah? Tidak mungkin Muhammad bisa berjumpa Allah. Tidak mungkin Musa bisa berjumpa kepada Allah. Tak satu pun manusia bisa berjumpa kepada Allah bila tidak mati dulu. Berarti kalau sudah mati, mana mungkin bisa jumpa. Jadi yang jumpa Allah ya Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Berarti yang mengenal Allah ya zatnya sendiri. Dan berarti yang mengenal seluruh ciptaannya ya Allah sendiri. Berarti manusianya bersahadat kepada keadamannya. Manusia hanyalah bisa bermakrifat kepada ketiadaannya. Maka nyatalah, maka wujudlah makrifatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sudah wujud makrifatullah, inilah yang dimaksud mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad, mi'rajnya seluruh manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi perjalanannya, ceritanya, kisahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kisah seluruh manusia. Dunia ini panggung sandiwara. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, senantiasa diberi hidayah untuk selalu mengaplikasikan di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk golongan Muhammad Rasulullah yang nyata kewujudan Allahnya di hatinya daripada kenyataan kewujudan hawa nafsu kita di hati kita. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan salawat zalimin daf'ul bala agar hati kita tidak zalim lagi kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وأشقي لي ظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي لي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.